Jadi kalian tahu satu ayat firman Tuhan gitu ya, atau satu perikop gitu ya, itu bisa dimaknai banyak gitu ya. Tapi tentunya dimaknai banyak ini bukan berarti suka-suka gitu ya. Harus ada teksnya jelas, harus ada bukti teks dan seterusnya gitu ya. Harus ada logisan dan seterusnya gitu ya. Bukti konteks. Coba kita baca lagi ayat 8. Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, semua yang adil hari ini ya, semua yang adil. Apa sih keadilan? Boleh Bapak tanya dulu ya. Kalian misalnya, apa itu keadilan? Kalian pernah taunya apa keadilan? Misalnya Jos. Semua sama, semua rata gitu ya, adil gitu ya. Jangan dibeda-bedain, kayak semua rata. Kayak good. Lihat depannya Jos siapa namanya? Jos siapa? Joseph ya, sorry. Bapak nggak jarang bawain di B soalnya. Oke. Apa Joseph? Diperlakukan sama kayak Jos ya. Jadi kalau siapa namanya yang ini kamu yang kacamata? Oh ya Maxson. Oke, tadi mau Maverick. Ya Maxson. Apa itu adil? Sama kayak Jos. Oke, kalau kalian kita nggak ngarang-ngarang, kita dari teks ini kita temuin apa yang adil. Misal kita baca ayat 9, kita konteks ke ayat 9 misalnya. Jadi konteks atas sama konteks bawah bisa ya misalnya. Yang kemarin kita renungin konteks bawahnya juga bisa ya misal. Mengenai yang mulia kemarin gitu ya. Nih, misalnya ayat 9 nih. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa ini konteks keadilan? Apa maksudnya ini? Bisa nggak kamu tarik dari sini? Apa sih yang adil di sini? Coba pikir bentar. Jadi kan kamu harus tahu ya. Jadi Alkitab itu kan udah pasti lah, bukan hanya Alkitab, semua buku gitu ya pasti kan nyambung lah ya. Nggak mungkin tiba-tiba ngomong A, biasa bawahnya ngomong B, nggak mungkin gitu, nggak nyambung sama sekali. Nyambung tapi ya pasti ya. Semua yang adil, terus di bawah ayat 9 pasti bicara mengenai keadilan juga dong. Di sini semua yang mulia, di bawah 9 juga pasti ada bicara yang mulia juga. Coba kamu bisa kaitkan nggak dengan yang di bawahnya, semua yang adil? Jeviro misalnya. Kita merenungkan bersama kan, refleksi bersama, renungan bersama nggak sih gitu ya. Terus? Kalian pelajari adil. Oke, hampir benar sih. Hampir, maksudnya, tapi nyambungnya gimana nih? Ya, dipelajarin jadi adil. Gimana tuh? Dipelajarin jadi adil. Kamu belajar sesuatu, terus ada aspek keadilan di dalamnya gimana? Pelajari keadilan gitu, apa-apa. Ini Bapak kasih contoh satu ya. Nanti kalian coba ayat 7-nya ya. Nah, di sini kan apa yang kamu telah pelajari tadi yang Jefir bilang, dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat ya. Pertama pelajari, terima, kamu dengar, bahkan kamu lihat, lakukan itu. Itu adil gak? Maksudnya gini, kamu udah belajar, kamu udah terima, kamu udah dengar, terus kamu lakukan, kamu adil gak? Itu adil namanya. Tapi kalau kamu udah belajar, kamu udah terima, kamu udah dengar, kamu udah lihat, tapi kamu gak lakukan, kamu jadi orang yang tidak adil. Nangkep gak? Ini namanya aspek keadilan. Jadi ketika kamu melakukan firman Tuhan gitu ya, ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu pelajari, kamu itu lagi melakukan aspek keadilan. Nangkep gak?
Jadi keadilan itu bukan, ya ini versi ayat 9 ya, bukan yang soal tadi aja gitu ya. Tadi aja ya betul ya, misalnya memperlakukan siswa sama gitu ya. Meskipun siswa ya nggak harus sama ya diperlakukan ya. Dalam arti sama kasihnya gitu ya, sama marahnya, jangan misalnya kalau ke Lionel nggak marah gitu ya, misalnya mental apa gitu ya. Ada misalnya anak autis dibela gitu ya, tapi anak normal dipecut gitu, enggak, ya jangan begitu gitu ya. Ini adil, benar-benar adil dalam arti ya marah, tapi ya marahnya sama anak autis sama anak normal harusnya beda dong, bener gak sih? Bener gak? Ya dong, itu yang adil dong. Masa kamu memperlakukan anak autis sama anak nggak normal sama? Itu juga adil justru, bener gak? Mama kamu marah sama, kamu punya adik gak? Umur berapa? Umur 10 kelas, oke. Punya adik lebih kecil lagi gak? Kalau Koko? Atau umur berapa? 18. Kamu umur berapa? 12. 10, 12, 18. Oke, mama kamu marah sama Koko kamu 18. Terus Koko kamu ya udah kamu pergi cari uang sendiri gitu. Sama anak umur 10. Udah kamu pergi cari uang sendiri. Adil gak? Sama marahnya nih. Gak adil justru. Marahnya sama justru gak adil. Loh, bukannya keadilan adalah sama. Sama dalam arti marah. Sama dalam arti bisa marah. Sama-sama bisa marah. Sama-sama bisa mengasihi. Tapi cara memperlakukan marahnya harusnya beda dong. Karena orangnya beda. Karena umurnya beda. Karena kebutuhan yang dimarahinnya pun beda. Nangkap gak? Nah itu namanya aspek keadilan versi Alkitab ya. Nah di sini sama, ketika kamu tahu nih, kamu yang tahu yang baik, kamu belajar, kamu telah terima, kamu telah dengar, kamu telah lihat, terus kamu lakukan. Nah di situ kamu melakukan aspek keadilan namanya. Maka di situ ada konsekuensi logis namanya. Kamu tahu bedanya sebab akibat dengan konsekuensi logis ya. Kalau sebab akibat itu misalnya kamu sebabnya hujan, kamu bawa payung, akibatnya kamu bawa payung gitu ya. Itu sebab akibat. Tapi kalau konsekuensi logis nih di sini ya. Ketika kamu udah lakukan ini, yang kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat, maka kamu lakukan, ada konsekuensi logisnya. Ini bukan akibat tapi konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 9 di bawahnya nih, percis. Kamu baca di ayat 9 nih. Kalau kamu melakukan yang telah kamu pelajari, yang kamu lihat, kamu dengar, dan seterusnya gitu ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu gitu ya. Jadi aspek keadilan seperti itu. Kamu dengar sesuatu, kamu pelajari, kamu lihat, kamu lakukan. Itu aspek keadilan. Kamu adil. Kamu orang yang adil. Tapi kamu bisa jadi orang tidak adil bukan soal memperlakukan orang lain dan seterusnya aja gitu ya. Tapi soal kamu udah dengar, kamu udah pelajari, kamu udah ngerti gitu ya. Tapi kamu gak lakukan. Kamu jadi orang yang gak adil gitu ya. Gak adil terhadap terhadap firman Tuhan gitu ya. Gak adil terhadap gak adil terhadap dirimu bahkan gitu ya. Kamu sengaja kok gitu ya. Kamu udah tahu gitu ya. Tapi kamu sengaja melakukan itu. Nangkep gak ya? Jadi kamu kalau tarik dari ayat Alkitab gitu ya. Keadilan. Coba ayat 7 misalnya. Ada yang bisa gak? Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini persis yang kemarin kita tafsir mengenai yang mulia ya. Kita akan refleksikan mengenai yang mulia. Tapi bagaimana aspek keadilannya di sini? Gimana ini bisa jadi ayat yang adil gitu ya? Kan tadi kan semua yang adil. Berarti di sini kalau dikatakan semua yang adil nih, semua yang benar, berarti kamu bisa baca ayat 1 sampai 9 ini sebagai semua yang benar gitu ya. Semua yang mulia. Kamu konteksnya mulia nih sekarang. Itu bisa iniin. Sekarang yang adil ayat 7. Coba misalnya. Mikir dulu. Belum Bapak tunjuk, mikir dulu. Gimana ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus menjadi konteks keadilan. Kalau konteks yang mulia kemarin kan adalah konteks panggilan ya. Panggilan itu mulia kan. Mulia itu bicara panggilan ya kalau kemarin. Kalau keadilan itu bicara
Yang tadi ya salah satunya. Nah coba sekarang ayat 7. Sembari Bapak ini.